Halo pemirsa, tak terasa sudah sampai di penghujung tahun 2025. Kita akan segera menyambut tahun 2026. Bersama saya Dawaska, Dan saya Awo. selamat datang di Merapal 2025 bersama Geek Society. Kali ini kami akan membawakan tren, rilisan hingga rekomendasi seputar industri musik di Indonesia. Bagi kalian yang sibuk bekerja atau mengerjakan skripsi yang tak kunjung usai, Atau berpacaran sehingga ketinggalan informasi, simak berikut ini. Kita mulai dengan salah satu album yang berhasil menyabet beberapa piala AMI Award 2025. Dolls on Black Canvas dari Hindia menjadi salah satu album yang memenangkan kategori album alternatif terbaik dan album terbaik. Kalau menurutku sih ya, emang bener sih kata si Baskara. Apa tuh? Cari suara lo. Bener-bener dicari suaranya di sini. Tapi album Dolls ini agak jumawa menurutku. Kenapa tuh, friend? Karena si Baskara sendiri bilang kalau ini tidak terlalu totalitas seperti album, tapi nyabet piala AMI. Oh, seperti yang saya pernah lihat juga di suatu makan malam mereka, didatangi sebuah menu makanan yang berupa tumpukan piala AMI Awards yang Dessertnya jumawa, jujur. Yes. Itu menurut saya sangat keren dan sangat sombong. Sangat sombong ya. Apalagi salah satu personil Fish, walaupun Fish cuma dapat satu. Itu tidak masalah, cuma perlu kita akui bahwa berbagai karya di album Dolls ini sangat menarik. Terutama salah satu yang paling viral mungkin Everything You Are, salah satu lagu yang membahas tentang fans dari Hindia itu tersebut. Jadi kedekatan dengan fans itu tetap terjaga dalam sebuah karya. Oke. Adapun juga lagu-lagu yang mengambil materi dari musisi-musisi yang sudah pernah merilis lagu seperti Sal Priadi dan juga Kunto Aji. Dan yang Sal Priadi ini juga sempat mengangkat lagu tersebut di TikTok sehingga menjadi tren tersendiri. Album lainnya yang sering menjadi perbincangan adalah Dalam Dinamika dari Perunggu. Rilis pada 22 Agustus 2025 dan menjadi salah satu album yang sangat dinantikan karena kesuksesan album Memorandum. Album kedua ini mendapat antusias yang sangat hangat dari para merunggu. Oke, friend. Sebagai seseorang yang sangat perunggu gimana nih, Bu? Jadi kalau saya sendiri ya, dari rilisan terbaru mereka, jujur dari album sebelumnya yang apa judulnya? Memorandum. Itu. Saya sangat menyukai rilisan mereka dan saya menunggu album selanjutnya yang dimana album ini dan beberapa lagu seperti Tapi dan Pikiran yang Matang itu menurutku sangat bisa. Ada kesan tersendiri nggak di album Dalam Dinamika? Karena kalau menurutku sendiri di lagu Berhasil itu rilis kalau nggak salah ya itu di Februari pas banget Valentine. Sangat menghiasi Valentine yang walaupun sendiri cuma itu menjadi backsound tersendiri dengan lagu Berhasil yang cuma akustikan. Oh, kalau buat saya sendiri mungkin rilisan yang sangat saya rasakan adalah di Pikiran yang Matang. Kenapa, Bu? Yang dimana saya juga memutuskan untuk menghapus TikTok saya di Berpengaruh. 2025 awal. Ada pengaruh emang dari uninstall TikTok. Ya seperti yang mereka katakan, kau pernah sita semua waktuku. Itu, friend. Oh, TikTok yang nyita waktu. Sangat menyita, friend. Kayak sebenarnya kalian kerasa gak sih kalau setiap buka TikTok itu keluar 2-3 jam tanpa terasa gitu. Tiba-tiba time travel 2 jam berikutnya itu karena TikTok ya, Bu ya? Yes. Dan apakah itu menjadi keputusan yang tepat ketika menginstall TikTok? Oh, tidak juga. Karena memang pemalas. Kayaknya uninstall kamar lebih baik daripada uninstall TikTok. Informasi selanjutnya, wajah lama yang kembali terdengar namanya. Ada musisi dari masa depan yaitu Bara Suara. Melalui film Sore, nama Bara Suara kembali diperbincangkan. Terbuang dalam waktu dan Pancarona menjadi karya yang sering berlalu lalang di FYP netizen. Nah, kamu sendiri nonton filmnya nggak, Bu? Oh, nonton, friend. Sama siapa? Someone. Someone.
Aku sendiri kebetulan. Sumpah? Seharusnya sendiri. Mungkin, tapi Oh, saya jelas nasi kowe karo sapa, Cuk? Iki malah personal ya. back to karakter. Itu karakter. Oke. Film Sore sendiri scoringnya sangat ini sih. Scoring dari film Sore sangat-sangat membekas di setiap adegannya. Jadi ikonik dari lagu Terbuang Dalam Waktu. Ketika bersalaman, lagu Terbuang Dalam Waktu terputar. Memori-memori kembali dari rasa yang pernah ada. Dan juga kalau ngomongin tentang film Sore, friend, menurutku film itu memiliki sinematografi yang sangat oke ya. Siapa Yandi Lauren ya? Yandi Lauren emang nggak usah ditanya lah. Kalau untuk pembuatan film itu ditunggu film-film berikutnya. Tapi dari Barasuara, pertama kali mendengar nama Barasuara tuh kapan? Wow, saya penunggang badai lama, friend. Lama tuh ya nunggang badainya. Lama, Kan? friend. Berarti merasa senang nih ketika Barasuara akhirnya kembali ke telinga masyarakat. Bukan kembali ya. Mungkin terdengar lebih keras. Jauh. Lebih jauh, lebih keras mungkin ya. Tapi ada fenomena FOMO, jujur. Kita pernah mengalami salah satu fenomena tersebut, tapi jujur FOMO itu dalam musik gimana menurutmu? Sebenarnya sah-sah aja, friend. Kalau masalah FOMO mah selagi menguntungkan musisinya sikat. Sikat ya, karena ketika seseorang FOMO nonton konser hanya tahu satu lagu, mereka kan dengerin lagu yang lain juga. Siapa tahu suka dan masuk playlist, nonton lagi di kesempatan berikutnya. Tapi jangan sok-sokan si paling penunggang badai. Gak apa-apa sih, sorry. Kalau dari Barasuara saya akan merekomendasikan lagu berjudul Typhoon. Typhoon ya, dari album pertama? Iya. Itu wajib banget didengerin. Kalau nggak salah memang masih jarang terdengar di setlist Yes. Barasuara yang pernah kita dengarkan tahun ini. Semoga bisa dibawakan juga oleh Mas Iga Masardi. Amin. Amin. Tak hanya nama lama, tapi pada tahun ini terdapat banyak nama baru yang muncul ke permukaan. Salah satunya Tensi bersama Naikila yang memperkenalkan Hipdut melalui Garam dan Madu. Banyak sekali sambutan positif dan juga negatif saat lagu ini menjadi top of mind di media sosial. Menurutmu sendiri, ini menjadi hal yang baru di kuping masyarakat ya? Karena hip hop dicampur dangdut. Mungkin ada, cuma yang formatnya seperti ini baru aku temuin juga sih di 2025 ini. Ya, dari Tensi sendiri menurut saya dia mengeluarkan sebuah karya yang fresh Dan cukup sensual. dan cukup menurutku. sensual dengan lirik-lirik yang mengarah ke Oke, lanjut. Hal-hal sensual mungkin ya. Dari berbagai album, mungkin juga ada album Putih Mending yang dikeluarkan oleh Tensi. Iya. Arahnya mungkin ke sana memberikan warna baru juga kalau yang aku lihat ya. Nah, Tapi waktu album itu rilis, Bu, banyak sekali komentar negatif karena mungkin kata-kata seperti perusak bangsa. Ada juga yang lirik sampah. nah, Menurutmu gimana, Bu? menurut saya jangan seks ya teman-teman. Aja boleh. Tunggu halal. Dari penulisan lirik kok. Penulisan lirik. Dari Tensi mungkin atau dari permainan aransemen lagunya sebagai musisi juga. Anda bagaimana mengomentari fenomena Hipdut? Kalau dari penulisan lirik menurutku dari Tensi dan Nakila mengeluarkan lirik-lirik yang menurutku sangat catchy ya. Catchy ya, dekat Contoh dengan kayak- anak muda sekarang ya. Contoh kayak Malam Chaos ini. Siapa yang kepikiran membuat lirik Malam Chaos ini. Tapi gitu. itu begitu dekatnya dengan kita. Party malam, emang gitu. Enggak juga. Kebetulan saya jarang party. Saya ya, juga kurang tahu dunia malam itu. Oke, lanjut. Dari arus skena hip hop ada pun Poris pada beberapa bulan terakhir selalu menjadi perbincangan di media sosial. Poris. Salah satu hal yang mengejutkan di mana Poris menjadi opener tour dari Rich Brian yang bertajuk Where Is My Head bersama We're Genius. Untuk Poris sendiri, menurut saya mereka sangat kreatif. Mereka memiliki wave-nya sendiri. Selalu bawa ombak. Yoi. Yang dimana mereka memiliki gaya sendiri. Poris. Tapi Poris sendiri itu kan yang aku tahu ya. Mereka mulai dari satu tongkrongan di Poris itu sendiri.
begitu produktif hingga menghasilkan sebuah karya. Itu tongkrongan yang baik, gak cuma nongkrong ngomongin orang ngutang sana sini. Yoi. Anak kampung gaya rockstar. Poris. Nah, sebelum ngomong lebih jauh nih, ada yang mau ikut bersama kita di sini. Wah, apa itu Kak Aksa? Bukan seseorang, tapi juga memberikan sesuatu experience yang berbeda. Oke. Rafli, boleh. Wah. Oke, kita ada Kopi Nako yang di Jogja, yaitu Kopi Nako Rumah Sangrai. Ini adalah salah satu Amerika yang berbeda di Nako-Nako lain, yaitu Americano Merapi. Oh, Karena beansnya tuh kalau informasi yang aku dapat langsung ambil dari Merapi. mari kita coba, friend. Apa ini? Kopi apa ini? Wah, sangat menggugah selera ya teman-teman. Asamnya dapat banget. Tak lengkap rasanya jika membahas musisi tanpa membicarakan panggungnya. Berbagai gigs hingga festival bertebaran setiap pekannya. Dan tentu setiap panggung memiliki ceritanya masing-masing. Mulai dari Pesta Pora yang menukar setlist antar musisi. Adapun Synchronize Fest yang menapaki 1 dekade. Cherry Pop, salah satu festival di Yogyakarta yang mengusung tema gelanggang musik pada tahun keempatnya. Dan Jogja Rokarta ke-8 yang dikadang-kadang menjadi halaman terakhir di perjalanan mereka. Nah, dari banyak banget kali ya kalau ngomongin festival gigs di tahun ini, dan banyak lagi yang mungkin kita belum mention dan sangat-sangat berkesan ataupun memiliki keunikannya sendiri. Tapi dari awal sendiri nih, apa festival yang mungkin berkesan di tahun ini? Kalau saya sendiri, festival yang sangat berkesan di tahun ini adalah Jogja Rokarta. Kenapa tuh? Karena saya baru pertama kali merasakan di mana saya menonton sebuah konser yang datang umur 40-an Bener ke banget. atas. Kita sempat ngobrol juga dengan beberapa penonton yang memang aktif di dunia rock dan umurnya sudah sangat matang, di mana umur anaknya sama kayak kita. Dan di situ terdapat suatu pemandangan yang sangat unik, friend. Kayak melihat ya bapak-bapak mosing. Bawa mosing, jujur crowd depan turas rame. Yoi. Kacau, pecah. Tapi sangat disayangkan di Jogja Rokarta kemarin Halloween Bener berhalangan banget. untuk main karena vokalisnya sedang sakit. Tidak enak badan, dan mungkin kita doakan juga semoga vokalisnya cepat sembuh. Tapi itu menjadi yang sangat amat disayangkan karena beberapa teman-teman yang menonton, dan ketika aku tanya ingin menonton siapa ke Jogja Rokarta, awalnya ingin nonton Halloween. Ya. Tapi memang belum jodoh kali ya, Wo, ya. Anthrax juga nggak kalah seru. Yoi. Coba sebutin 3 lagu Anthrax. Please lah, cepetan. Beberapa musisi internasional yang manggung di Jogja Rokarta seperti Anthrax, The Who, dan juga yang dari Loudness dari Jepang. Itu experience baru lagi karena kita nonton musisi dari Mongolia. Yoi. Gimana, Wo, experience ketika nonton Jogja Rokarta kemarin? Ya sangat seru karena mereka menghadirkan band-band dengan genre sangat keras dan Yang menurut mungkin saya- kita juga nggak bakal nonton kedua kalinya ya, belum tentu Yoi. ada kesempatannya. yoi. Dan juga saya berharap juga, bukan saya sih, kami berharap untuk Jogja Rokarta mungkin kedepannya ada suatu event lagi. Mungkin terlahir kembali dengan nama yang baru, experience yang beda. Yoi. Karena sudah menjadi ikon event rock di Yogyakarta dalam waktu 8 tahun terakhir. Oke, terus juga banyak hal menarik. Misalkan aku lihat di Pesta Pora, itu 3 hari, di hari pertama ada tuker-tukeran setlist. Oke. Ada mungkin yang kamu mention. Kalau yang aku mention salah satunya yang seru banget itu ketika Jason Ranti tukeran sama The Johnson. Walaupun secara genre berbeda, tapi menurutku penulisan liriknya sama-sama puitis. Jadinya cocok. Gitu. Tapi kalau untuk Aksa sendiri dengan permasalahan Pesta Pora dengan sponsor itu gimana, friend? Sebenarnya baik lagi namanya manusia tidak luput dari kesalahan, tapi yang aku respect adalah cara menyikapinya. Adapun musisi-musisi yang mungkin punya concern di hal tersebut akhirnya mengundurkan diri, tapi adapun teman-teman yang punya cara yang berbeda, menghargai setiap penonton yang sudah datang membeli tiket tetap manggung
tapi disuarakan di panggung tersebut. Ya, Menurutmu gimana, Wo? ya menurut saya dua pilihan itu tidak ada yang salah ya, friend. Benar. Semua memiliki Prinsipnya argumennya masing-masing. juga. Nah, tapi banyak banget konser-konser yang aku datengin. Salah satu yang berkesan mungkin aku bisa bilang Cherry Pop. Karena itu di Jogja juga, 2 hari. Banyak sekali panggung-panggung menarik seperti ada panggung kolaborasi, ada dengan festivalis. Ada juga karena aku mendengarkan Reality Club. Reality Club membawakan album barunya di sana. Adapun 4 panggung, kamu bisa memilih di panggung mana kamu akan menonton dan experience-nya jelas beda-beda. Karena di Jogja sendiri masih minim menurutku. Multi stage yang lebih dari 2 mungkin. Kalau 2 aku bisa nyebutin beberapa festival, tapi kalau sampai 4 itu masih sangat minim. Kamu sendiri waktu nonton Cherry Pop kemarin apa yang berkesan? Kalau saya di Cherry Pop kemarin yang berkesan karena saya menonton Bandanera. Yang dimana iya, saya mendengarkan Bandanera mungkin dari SD. SD ya? Dan dengan vokalis yang baru juga. ya. Dan itu salah satu wishlist saya dan tercapai di Cherry Pop. Cherry Pop. Tapi di Cherry Pop juga salah satu konsep yang diusung adalah membawa musisi-musisi goib atau yang jarang terlihat manggung. Siapa itu? Kalau kemarin mungkin yang jarang manggung di Jogja kayak The Sastro. Kita jarang melihat The Sastro di line up Jogja. Adapun The Milo. Oh ya The benar. Milo juga kita jarang melihat. Adapun beberapa musisi-musisi yang mungkin baru aku dengerin, kayak misal Sandwich, udah pernah ke Jogja tapi pertama kali aku nonton itu ada di Cherry Pop. Selain panggung, banyak banget aktivasi-aktivasi lain di Cherry Pop, seperti ada sign rilisan fisik, toko record store, dan juga secara tinen pun menurut aku sangat lengkap dan nyaman. Oke. Biasanya dari festival-festival tuh cuma satu baris itu dibuat blok. Jadi kamu mau milih makanan apa, tidak terlalu antrinya panjang, pilihannya banyak banget. Itu sebagai nilai plus mungkin menurut aku. Dan juga di Cherry Pop penonton juga memiliki kesempatan untuk bertemu para artis yang mereka ingin ketemui. Di Sign Session ya? Iya. Kebetulan misalkan kita suka The Adam, sekalian punya rilisan fisiknya, bisa kalian tanda tangan di situ. Kayak teman saya ini dia sempat Kita tanda tangan, legalisir infonya. Oke, mungkin next. Dan Cherry Pop kedepannya akan menampilkan musisi yang goib juga yang bernama Sigmund. Sigmund itu Yang bener banget. dimana saya sangat menantikan mereka datang ke Jogja. Kita- Dan dibawakan oleh Cherry Pop tahun depan. Tahun depan dan line up phase pertama juga sudah sangat menarik perhatian kita semua ya untuk kita datang ke Cherry Pop untuk melihat secara langsung musisi-musisi yang bener-bener jarang ke Jogja. Ya semoga kita punya kesempatan untuk wawancara line up di Cherry Pop ya, Wo ya. Yoi. Tolong dibantu. Selain itu, berbagai panggung kolaborasi pun terjadi di tahun 2025. Perkawinan dalam bentuk karya ataupun panggung banyak kita temukan. Di Yogyakarta sendiri kita sempat jumpai The Adams berkolaborasi dengan festivalis masih sering nampak di beberapa panggung. Sukatani dengan Dongker juga berkolaborasi di Show Vibes Project. Juga ada Jenny bersama Melby dan The Kick bersama Morfem di Simon Fest 2025. Nah, Ho, kolaborasi itu yang aku tahu tidak hanya sebagai tontonan, tapi memperpanjang karya. Oke. Misalnya sendiri yang aku lihat di sini, kalau dari panggung dulu ya, kita bahas panggung yang agak berkesan tuh pertama Sukatani Dongker. Karena memang dari secara pengemasan musik, Dongker yang bermain secara cadas dan Sukatani yang lebih ke elektronik dikawinkan menjadi satu panggung jadi experience tersendiri. Dan menurut saya Sukatani dan Dongker adalah kombinasi yang cocok sih, Fred. Cocok ya. Apalagi identitas topeng mereka yang sangat kental. Iya. Dan mungkin di atas panggung mereka energinya sangat oke dan sangat bersatu ya. Sangat luar biasa ya. Tapi ada adegan crowd surfing dari personil masing-masing band tersebut. Menambah kedekatan dengan penonton. Karena balik lagi yang aku tahu Show Vibes Project mengusung tema gigs yang proper. Sehingga karena gigs harus dekat dengan penonton. Dan kolaborasi yang menurut saya sangat menarik adalah Morfem dan The Kick. Yang dimana Morfem adalah band, termasuk band tinggi gak sih di Jakarta? Sudah memiliki nama. Sudah memiliki track nama. record yang panjang. Dan The Kick adalah
band yang Wajah baru mungkin ya. Wajah baru. Belum sampai 10 tahun terakhir kita mendengar nama The Kick, tapi sudah menjadi ikon kota gede terutama. Dengan permainan yang tidak jauh berbeda. Dan kolaborasi mereka membuktikan bahwa band besar di ibu kota ternyata Tidak ada batasan dengan daerah. yoi friend. Jadi harapan kita mungkin kedepannya banyak banget musisi-musisi dari ibu kota yang berkolaborasi dengan kota-kota lain di panggung-panggung daerah tersebut. Itu menjadi sebuah identitas baru mungkin dalam event. Tidak hanya menampilkan setlist yang itu-itu aja, tapi panggung kolaborasi bisa menjadi terobosan-terobosan baru di 2026. Salah satu karya kolaborasi yang menarik perhatian masyarakat adalah I Don't Know and I Donker dari Jason Ranti berkolaborasi bersama Donker. Salah satu tracknya disarankan di Bandung sempat viral dan menghiasi backsound konten masyarakat TikTok. Yoi. Secara influence nggak? Jujur Gimana? biasanya naruh HP mundur dikit langsung untungnya. Tapi pengemasan lirik dari kolaborasi ini sangat manis. Disarankan di Bandung dengan lirik yang untungnya aku bertemu denganmu di sela sempit hidup ini. Seakan-akan yang aku tangkap adalah ketika kita sedang di kehidupan yang rumit dengan berbagai macam permasalahan yang kompleks, kita bertemu dengan seseorang yang tidak langsung menolong kita. Untung kita bertemu dengan orang tersebut. Dan juga rilisan kolaborasi ini saya melihat Donker dengan rasa hangat mereka. Dan berbeda dengan rilisan sebelumnya yang pang-pangan. Yang lebih keras mungkin ya, ini lebih kalem mungkin. Soft, lebih dewasa. Tapi mungkin. identitas dari Donker tetap terjaga. Salah satunya mungkin di salah display. Salah Itu tetap display. cadas, tapi nuansa baru tetap terasa karena perkawinan dari Jason Ranti dan Donker. Selain I Don't Know and I Donker, mungkin ada beberapa album lainnya. Seperti Teenage Jetstar berkolaborasi dengan beberapa musisi. Malah di setiap tracknya itu musisi dengan berbagai latar belakang menuangkan identitasnya. Sehingga terlahir karya yang baru, yang padahal itu lagunya sama sih. Infonya males bikin lirik. Berita duka juga menyelimuti Indonesia. Dari tanah Sumatera kita melihat banyak sekali teman atau saudara ataupun keluarga yang membutuhkan uluran tangan. Berbagai bantuan juga sudah dikerahkan untuk memberikan dukungan dari berbagai sisi. Teman-teman musisi pun tidak kalah dalam memberikan bantuan kepada korban bencana di sana. Salah satunya dari 100 musisi Hill Sumatera yang tembus 17 miliar donasi yang akan disalurkan dan sudah kemarin sudah dilaksanakan pada tanggal 16 Desember 2025. Dan juga ada tribute for Stone Roses yang diadakan oleh More Fame dengan berjudul More Friend. Tiket yang dibanderol dengan harga 150 akan disumbangkan untuk korban di Sumatera. Adapun gerakan dari teman-teman musisi di Jogja bertajuk Jogja Hanya Kuyung Sumatera yang diadakan 23 Desember 2025 yang diikuti oleh Jumbrong, Shaggy Dog, Kunto Aji, dan masih banyak lainnya. Acara tersebut diadakan di Selasar Timur, Maguwo Harjo. Masih banyak sekali aksi lainnya sebagai bentuk rasa kemanusiaan yang ditunjukkan oleh teman-teman musisi. Karena memang teman-teman di Sumatera sedang membutuhkan bantuan dari berbagai aspek. Dan teman-teman musisi tidak kalah untuk membuat donasi yang nantinya akan disalurkan ke sana. Iya. Tapi salah satu yang menyita perhatian aku yang pertama adalah itu 100 musisi. Banyak banget, mulai dari ada Juicy Lucy yang aku lihat juga ikut meramaikan. Dan akhirnya donasinya 17 miliar, itu sangat banyak. Kami juga terima kasih kepada para musisi yang telah melakukan donasi. Karena kita sadari bahwa masyarakat perlu bantuan yang dimana pemerintah sekarang juga mungkin fokusnya berbeda. Ada mungkin dari segi bantuan juga berbeda, bisa dari segi tenaga, logistik, tapi juga butuh dari aspek lainnya. Dan mungkin teman-teman yang belum punya kemampuan untuk secara langsung atau secara materi bisa bantu berdoa, share di sosmed, menjaga relevansi agar informasi tidak putus dan semua orang bisa aware terhadap hal tersebut. Yoi. Tapi salah satu juga yang menyita perhatian aku itu yang More Fame. More Fame tribute Stone Roses aja udah keren. Apalagi Pray for Sumatera. Double keren. Bersama
bersama Vincent. Jadi tribut-tribut seperti itu juga bisa diadakan ya mungkin untuk kedepannya teman-teman ada yang mau open donasi lagi, teman-teman juga dapat hiburan, kita juga dapat donasi untuk Sumatera, itu menjadi win-win solution menurut aku. Beranjak dari berita yang cukup sedih mungkin, berita membanggakan di mana semakin banyak musisi lokal yang go internasional di tahun 2025. Mulai dari The Panturas yang menapaki panggung di Fuji Rock pada bulan Juli 2025. Dengan membawakan album terbarunya, Galura Tropicalia. Tak hanya sampai situ, The Panturas melaksanakan ibadah tur Asia di tahun ini. Berbagai titik seperti Singapura, Malaysia, Filipina, Thailand, dan Taiwan. Beberapa musisi juga melaksanakan tur internasional seperti Sandwich yang kembali ke Jepang pada bulan November lalu, di mana pada awal tahun mereka juga menjadi line-up festival di Shibuya, Tokyo. Dan Girl Gang yang juga pada tahun 2025 beberapa kali nampak mengikuti panggung internasional. Yang kabarnya 2026 mereka akan melaksanakan tur ke Amerika. Jadi sekarang mulai banyak musisi Indonesia, yang musisi terutama lokal. Minimal ke Asia dulu itu udah banyak banget. Sesuatu yang membanggakan ya, apalagi Girl Gang juga punya track record di Jogja. Yeah. Akhirnya bisa melangkah maju ke Jepang dan ini mungkin bukan kali pertama ya. Dan ada pun Sandwich yang baru aku dengarkan di Cherry Pop, ternyata langkahnya juga sudah cukup jauh. Dengan musik yang khas dan ikonik, Sandwich membawa warna baru dari Indonesia ke Jepang menurut aku ya. Mungkin jika kita lihat dari segi positif dari media sosial ini ya, friend. Jadi bisa terdengar gitu ya. Yeah. Playlist kadang juga dari Indonesia punya pendengar di luar negeri. Siapa tahu itu teman-teman promotor di sana mengundang musisi-musisi di Indonesia dan tertarik. Contohnya The Panturas yang tidak harus berbahasa Inggris tapi membawakan kebudayaan Sunda. Akhirnya dilirik Fuji Rock. Itu menjadi sesuatu yang membanggakan sih menurut aku. Tapi tak hanya sampai situ, Bo. Ada juga dari arus yang cukup keras, yaitu Kenya Kingdom asal Denpasar. Mereka juga manggung di Outbreak Fest di UK pada bulan Juli lalu. Dan tentu saja Seringai yang menginvasi Asia Timur tampil di Taiwan dan Jepang membawakan takjub Seringai Signature Time Wolf of East Asia Tour 2025. Pada tur ini mengingatkan kita juga kepada salah satu personil Seringai, Ricky Siahaan. Gitaris dari Seringai berpulang mendahului kita semua pada 19 April 2025 saat masih menjalani tur di Jepang, Bu. Ya, dan rest in peace buat Ricky. Karya-karyanya akan selalu kita kenang. Dan industri musik juga kehilangan salah satu sosok musisi berbakat lainnya, yaitu Gusti. Karya Andy Coop-nya akan selalu kita kenang juga. Saat di puncak ketenaran terkadang bukan menjadi hal baik juga. Beberapa musisi ini memilih untuk mengundurkan diri atau rehat sejenak. Seperti vokalis Color Code, Ichan, yang sempat dirumorkan pada awal tahun keluar dari grup musik tersebut. Selain itu, ada juga drummer 510 Winaldi Sena yang memutuskan berpisah pada akhir tahun 2025 ini. Padahal mereka berdua nih, Color Code dan 510 yang aku lihat tuh, mereka sedang di puncak popularitas. Yeah. Tapi mungkin ada faktor lain seperti tekanan atau hal yang lebih prioritas untuk dikerjakan sehingga membuat mereka untuk hengkang atau rehat sejenak. Karena berita simpang siur dari Color Code antara Ichan memang benar-benar keluar atau hanya vakum. Karena Color Code sendiri itu masih vakum sampai sekarang. Panggung terakhir yang aku lihat ada di bulan Agustus, salah satunya ada di Cherry Pop. Gitu. Untuk keluar dari band yang lagi di puncak-puncaknya, mungkin mereka memiliki keputusan yang berat juga. Tapi apapun keputusannya, semoga itu adalah keputusan yang baik untuk mereka. Dan juga untuk para penonton, daripada dipaksakan nanti membawa vibes yang kurang mengenakan untuk penonton juga. Jadi mungkin itu keputusan yang sudah sangat matang untuk dipikirkan ya, Bo ya. Dan juga dari 510, karena 510 itu sendiri sering nampak di festival-festival di Yogyakarta. Apalagi sering datang ke festival dan ada nama 510. Tapi memang takdir berkata lain. Drummer dari 510 memutuskan untuk hengkang. Dan itu menjadi berita sedih juga untuk beberapa fansnya mungkin ya.
Nah itu dia beberapa informasi-informasi yang mungkin Anda lewatkan atau mungkin kita lewatkan juga dan kalian banyak mengalami atau melihat sesuatu yang menarik di 2025 mungkin bisa ditulis di kolom komentar ya. Ya. Tapi sebelum kita akhiri pada segmen kali ini, kita akan memberikan rekomendasi-rekomendasi lagu, musisi, dan album versi aku dan Awo untuk menambah referensi kalian. Wah. Mulai dari lagu nih, Wo. Apa lagu yang mungkin kamu dengarkan dan berkesan di tahun 2025? Kalau untuk lagu, mungkin aku bisa mengatakan berhasilnya si Perunggu. Kalau dari aku sendiri mungkin salah satu yang berkesan adalah dari Reality Club. Dari album terbarunya yaitu Who Knows Where Life Will Take You, yaitu lagu pertama bahasa Indonesia dari mereka, yaitu Close to You, Jauh. Nah, selanjutnya kita juga akan bahas musisi Ya. yang mungkin tidak lahir di tahun ini, tapi aku baru mendengarnya di tahun ini. Dari awak sendiri siapa, Wo? Kalau saya mungkin saya akan memberikan nama SLR. Sukses lancar rezeki. Yoi. Amin. Dia adalah anak-anak SMA yang menurut saya mengeluarkan lagu-lagu punk yang jujur. Dekat dengan kita. Dan sangat, sangat organik mungkin ya. Itu yang sering kita jumpai di sekitar kita, tapi ketika dijadiin lagu itu cukup relevan ternyata. Dan kocak. Dan untuk Asa sendiri, musisi yang ingin disarankan? Ada salah satu musisi yang aku sarankan dan sudah ada di Merapal Skena juga, yaitu Domapin. Oh, Domapin itu band mana, Kak? Dari Jogja. Oh. Mereka duo, cewek-cewek, tapi yang aku rasakan ketika mendengarkan karya mereka dan juga aku udah menonton secara langsung, yaitu cute and cool at the same time. Dan yang terakhir mungkin, tidak lengkap kalau kita tidak merekomendasikan album. Oke. Banyak banget album-album yang menarik yang tadi kita udah bahas. Ada DOS, ada dalam Dinamika, dan masih banyak album-album lainnya. Tapi yang paling berkesan di tahun 2025 ada apa, Wo? Mungkin tidak berkesan, tapi menurut saya menarik adalah albumnya si Eleven 12 yang keluar baru-baru ini, yang dimana mereka juga berkolaborasi dengan beberapa musisi. Salah satunya adalah Perunggu. Judul lagunya, Wo? Aduh, lumayan sulit tuh judulnya. Soalnya judulnya tuh kayak angka plus 8 apa gitu. Perunggu version ya? Yoi. Tapi ini juga salah satu eksperimental seperti Teenage Death Star yang menggandeng berbagai musisi di setiap tracknya ya. Nah, untuk Aksa nih, album yang pengen disaranin buat temen-temen apa nih? Album ya? Mungkin bisa dibilang bias karena aku fansnya. Cuma ini cukup berkesan karena tema dari album itu tersebut. Yang tadi aku sempat mention yaitu Who Knows Where Life Will Take You dari Reality Club. Aku sudah sangat nyaman sama album ketiganya, itu Reality Club Present. Cuma aku tidak siap dengan album barunya karena aku takut tidak sebagus album sebelumnya. Oke. Tapi justru itu konsep baru yang cukup fresh dibawakan oleh Reality Club. Dari konsep dimana ya yang kita tahu sekarang di kehidupan dewasa ini. Asik. Kita nggak tahu hidup akan membawa kita kemana. Besok kita menjadi apa? Besok kita bersama siapa? Seperti salah satu lagunya yang cukup panjang tentang perbedaan agama. Ketika kedepannya kamu tidak bisa bersama seseorang yang kamu cintai karena perbedaan agama, bukan justru dibenci atau menjauh, tapi kamu mencarikan pria Katolik untuk pasanganmu itu. Agar apa? Agar dia bahagia. Itu kan contoh. Contohnya seperti itu. Karena kan dalam hubungan kita tidak tahu nih kedepannya bakal gimana. Tapi menurut Aksa nih, di dalam album itu, kan jujur aku belum mendengarkan lagu-lagu dari mereka. Satu lagu yang Anda sarankan buat saya? Kalau sebenarnya harus dua sih, Wo. Karena dua. yang pertama itu secara personal. Oke. Finding a Catholic Skip Man. itu satu lagi. Satunya yaitu ada yang satunya itu Enough For You ya, Enough For You. Lagu tentang apa itu? Itu ketika kita merasa bahwa kita tuh tidak cukup baik, tidak cukup untuk memenuhi rasa cinta seseorang yang kita cintai. Wow, kita mempertanyakan apakah sebenarnya kita benar-benar cukup nggak sih untuk dia. Itu mungkin lagu yang cukup
oke untuk aku sarankan kamu dengarkan. Oke. Siapa tahu kamu pernah merasakan hal yang sama. Kadang rasa cukup itu sebagai manusia kan tidak pernah cukup. Nah itu dia. Makna-makna dari setiap lagu di mana kamu tidak tahu hidup akan membawamu kemana. Kadang seperti lagu I'm a Diplomat dari seorang penulis puisi dan akhirnya menjadi seorang diplomat. Hubungan percintaan yang cukup kompleks dibawa dari berbagai perspektif di album ini. Mulai dari tadi yang aku sampaikan dari perjalanan beda agama akhirnya kemana. Ada juga perasaan tidak cukup. Jadi kekompleksan hidup akan membawamu kemana itu sangat misterius. Ketika kita lanjut saja, aku mulai gak bisa kata-kata. Kok sangat mendalami ya saya. Oke lanjut. Karena hidup itu sangat misterius ketika apa yang kamu kerjakan sekarang itu bisa menjadi hal besar di kemudian hari. Dan kamu tidak akan tahu hidup akan membawamu kemana. Oke. Itu. 2025 menjadi sebuah kesan yang menarik terutama di industri musik. Banyak wajah lama yang kembali muncul, wajah baru yang tampak ke permukaan, ataupun mereka yang masih bertahan dan tetap relevan. Saksikan terus kami di program YouTube JVMG Network. Mulai dari Merapat Skena, Community Talk, Jogja Coffee Hub, dan masih banyak lagi kejutan-kejutan menarik di 2026 yang akan kami hadirkan. Cukup sekian pada episode kali ini. Saya Dabaska. Saya Awak. Pamit undur diri, jangan lupa like, Komen, dan subscribe. Selamat tahun baru dan sampai jumpa.